Gimana jadinya jika seorang pria malah kepincut sama seorang wanita yang tidak lain adalah mama tirinya sendiri? Mereka menjalin hubungan secara diam-diam, hingga pada akhirnya mereka ketahuan dan terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul 40 Shades of Blue yang dirilis pada tahun 2005 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi wanita ini tuh bernama Laura, seorang wanita berusia mungkin kurang lebih 40 tahunan, tinggal bersama pria kaya bernama Alan. Mereka belum menikah, masih pacaran tapi udah tinggal bersama. Kebersamaan mereka ini udah lama, bahkan mereka udah memiliki anak. Alan adalah seorang produser kaya yang sering keluar karena banyak urusan. Laura juga sering ikut dengannya. Tapi belakangan ini dia merasa sepi dan sendirian. Bahkan malam itu aja Laura ditinggal Alan yang lagi ketemuan sama orang-orang penting lainnya. Ada wanita juga di sana. Tapi yang terjadi malah membagongkan. Alan tidak tahan dan terjadilah begituan. Padahal Laura menunggu di luar gedung. Hal ini sungguh menyedihkan. Alhasil Laura diantar pulang oleh orang yang tak dikenalnya. Niatnya pria itu ingin minta jatah dari Laura. Namun karena Laura masih ingat kalau dia udah punya, jadinya hal itu tidak terjadi. Ternyata keributan itu didengar oleh seorang pria di rumahnya yang bernama Michael. Ya, jadi Michael ini adalah anak tirinya Laura, atau anak kandungnya Alan dari istri yang lama. Michael juga sudah menikah, namun istrinya masih di kota lain dan kemungkinan akan menyusul. Alan bekerja sangat profesional. Terkadang dia juga memarahi para musisinya jika tidak sejalan dengan apa yang ia mau. Sementara di sisi lain, Michael sedang bersama Laura nongkrong di kafe, saling bertukar pikiran dan kehidupan mereka masing-masing. Namun dengan hadirnya Michael di sana, Laura jadi punya teman bicara. Tidak sendirian lagi saat ditinggal Alan bekerja. Tapi memang di antara mereka secara perlahan timbul rasa saling ingin memiliki dan rasa malu-malu kucing. Malam itu aja Michael melihat Laura habis berenang, namun untungnya mereka tidak sampai ke hal yang lebih jauh. Suatu hari mereka bertiga lagi pergi bersama-sama. Alan dan Michael main tenis, sementara Laura nimbrung sama emak-emak yang lain. Lalu beberapa saat kemudian Michael dan Alan mengalami insiden. Alan mengalami cedera pada kakinya dan terjadi cekcok ringan di antara ayah dan anak di sana. Dan semenjak itu Alan jadi makin galak sama anaknya, bahkan sama pembantunya. Alhasil pembantunya jadi tidak betah dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Hari-hari terus berjalan. Alan akhirnya sembuh dari cederanya, namun perhatiannya pada Laura tetap saja sama. Jadi malam itu Laura bersama Michael di dalam sebuah mobil, mungkin habis dari belanja. Tapi yang terjadi di sini membagongkan. Mereka terbawa suasana. Dari situ mereka mulai kerasukan. Ini memanglah tidak benar. Tapi mereka terus kepikiran dan mencoba untuk melupakan. Hingga suatu malam, mereka bersama-sama pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Ya, di sana Alan akan ketemu sama orang penting lainnya. Namun Laura melihat Michael bersama wanita lain berbicara dengan mesranya. Dan itu membuatnya jadi iri cembukur. Laura mengajak Alan untuk pulang karena di sana sudah tidak kondusif lagi menurutnya. Ya, hubungan Alan dan Michael itu memang tidak pernah akur dari dulu. Dia tuh sebenarnya tidak setuju ayahnya memilih Laura untuk dijadikan istri. Tapi pada akhirnya malah dia sendiri yang kepincut dengannya. Bahkan ketika Alan saking sibuknya, Laura menitipkan anaknya ke salah satu temannya supaya dia bisa bebas bersama Michael dan melakukan permantapan. Bahkan Laura pulang pun secara diam-diam, tapi tetap aja ketahuan oleh Alan. Untungnya Alan masih dalam keadaan ngantuk, jadinya dia tidak fokus. Suatu hari istrinya Michael datang ke sana. Lalu mereka pergi ke villa dan merayakan pesta sebagai bentuk keberhasilan Alan atas pekerjaannya. Di sini Michael melihat Alan terus memeluk Laura dan berbicara dengannya. Hal itu
membuat Michael jadi seolah-olah tidak terima. Ketika Alan selesai pidato, gantian Michael yang berbicara di hadapan banyak orang. Dengan beraninya, dia mengatakan kalau ayahnya ini adalah orang yang tidak benar dan gagal. Itu menurutnya. Tapi bagi banyak orang, dia adalah orang yang sukses. Bahkan dalam hal memilih pasangan pun, Michael mengatakan kalau ayahnya juga tidak becus. Entah apa yang dikatakan Michael ini. Namun yang jelas, Alan melihat Michael sepertinya menyimpan hubungan gelap dengan Laura. Namun, Alan tidak ingin membahas hal tersebut. Tidak baik berdebat dengan anak masalah perempuan. Semenjak itu juga, Alan menyadari kalau sikap Laura berubah. Tidak seperti dulu. Kini mereka juga jarang berbicara empat mata, layaknya pasangan kekasih. Hingga suatu malam, Alan dan Laura pergi bersama mengendarai mobil. Di sini, Alan akhirnya ingin melamar Laura, menjadikan dia istrinya. Namun apa yang terjadi di luar dugaan? Laura menangis, seakan-akan dia tidak bisa menerima Alan sebagai suaminya. Karena dia mencintai orang lain yang tidak lain adalah Michael, anak tirinya. Mereka sering begituan, hingga terjalin rasa di antara mereka masing-masing. Laura lalu turun dari mobil, meninggalkan Alan sendirian. Alan membunyikan klakson secara terus-menerus, seraya memanggil Laura untuk kembali padanya. Namun sayang, Laura tidak kembali dan terus berjalan sambil menangis dan memendam rasa sakit. Hingga akhirnya film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita film 40 Shades of Blue. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.